saya Ismi Rahmawati, NPM 18144600250 dari kelas A318. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran matematika kelas 5 semester 2 pada pelajaran 5 yaitu pengumpulan dan penyajian data, dan pada sub pembelajaran 1 yaitu pengumpulan data. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik ya. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Baik, Mas Jika silahkan dipimpin. Amin. Nah, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mas Jika hadir, Mas Andi hadir, Mbak Citra hadir, Mbak Linda hadir ya, Mas Putra hadir, Mas Fajar. Loh, ada yang tahu Mas Fajar kemana? Oh, sakit. Baik, kita doakan semoga Mas Fajar cepat sembuh dan segera kembali belajar bersama kita ya. Amin. Oke anak-anak, pagi-pagi kita harus semangat ya. Nah, agar kita semangat, kita berdiri terlebih dahulu. Yuk, berdiri semua. Nah, sekarang kita akan tepuk semangat dulu. Yuk, Ibu pimpin ya. Masih ingat ya tepuk semangat? Baik. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah semangat ya. Silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya Mbak Citra, belajar apa? Benar sekali ya Mbak Citra, minggu lalu kita sudah belajar tentang jaring-jaring pada bangun ruang, yaitu pada bangun ruang kubus dan pada bangun ruang balok. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang matematika pada pelajaran 5 tentang pengumpulan dan penyajian data pada sub pelajaran 1 yaitu tentang pengumpulan data. Nah anak-anak, pada pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat pertama menyebutkan data diri dan lingkungannya. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis cara pengumpulan data. Yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis data diri dan lingkungannya. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mempraktekkan pengumpulan data. Nah, baik, itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Nah, sudah siap ya belajar selanjutnya? Sudah paham tadi kita akan belajar apa saja? Baik, sekarang Ibu mempunyai peta konsep. Nah, peta konsep sesuai dengan judul pada hari ini yaitu tentang cara pengumpulan data. Nah anak-anak, sebelum ke cara pengumpulan data, nah kita akan mengetahui dahulu data itu apa. Coba ada yang tahu tidak data itu apa? Ayo Mbak Citra, apa coba? Iya, data itu adalah suatu keterangan yang nyata dan benar. Nah, data misalnya saat kita akan mencari informasi tentang tinggi dan berat badan siswa kelas 5 pada kelas ini ya. Nah, kita bisa mencari data dari tinggi badan tersebut. Nah, anak-anak, dari data kita bisa mendapatkan suatu informasi. Nah, sebelum itu data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ada yang tahu data primer, data sekunder itu apa? Baik, jadi data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Misalnya Ibu akan mencari tahu data tentang cita-cita pada siswa kelas 5 ya. Jadi Ibu akan bertanya langsung kepada siswa-siswa kelas 5. Misalnya saya bertanya kepada Mbak Linda, cita-cita Mbak Linda apa ya? Ya, cita-citanya Mbak Linda adalah menjadi guru dan Ibu akan mencatat cita-cita Mbak Linda menjadi guru.
Nah, itu adalah sampai ke pertanyaan dengan semua siswa yang ada di kelas ini ya. Jadi data tersebut adalah berupa data primer karena diperoleh dari diperoleh langsung dari siswanya. Nah, data yang kedua adalah data sekunder ya. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Jadi misalnya gini ya, misalnya anak-anak akan mencari tahu daftar nama-nama guru yang ada di sekolah kita. Nah, anak-anak bisa pergi ke kantor guru. Biasanya di kantor guru sudah ada daftar nama-nama guru yang dipajang di kantor guru. Nah, anak-anak bisa mencatatnya, daftar nama-nama guru siapa saja. Nah, dari pencatatan itu, data-data yang diperoleh dari anak-anak tersebut adalah merupakan data sekunder. Baik, sekarang kita akan ke cara-cara pengumpulan data. Cara-cara pengumpulan data yang pertama yaitu menggunakan tes. Tes adalah cara pengumpulan data di mana kita akan memberikan sebuah tugas dengan sebuah pertanyaan atau soal yang kemudian akan dijawab oleh respondennya. Nah, data tersebut bisa berupa atau dapat berbentuk nilai ya. Misalnya sebelum anak-anak mau naik ke kelas 5, anak-anak pasti menjalankan ulangan atau tes terlebih dahulu ya. Nah, dari situ diperoleh data yang diperoleh menggunakan data tes ya. Baik, dari data tes atau tes itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tes integritas. Yang kedua, tes minat. Yang ketiga, tes bakat. Dan yang terakhir yaitu tes kepribadian. Baik, kita lanjutkan ke cara pengumpulan yang kedua, yaitu dengan cara bertanya langsung atau wawancara. Nah, di sini dengan bertanya langsung atau wawancara ini kita bisa bertanya jawab secara langsung dengan responden atau yang kita akan cari tahu informasinya. Misalnya, ibu akan mengetahui jarak rumah siswa dari rumah sampai ke sekolah ya. Nah, ibu akan bertanya langsung secara individu bersama siswa-siswa di sini secara langsung. Nah, data tersebut bisa ibu bentuk secara tulisan bisa, atau bisa ibu rekam dengan video, bisa dengan audio, atau bisa juga dengan video audio visual. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bisa kita lanjut ke cara pengumpulan yang ketiga? Bisa ya. Baik, kita lanjut ke cara pengumpulan yang ketiga, yaitu menggunakan isian singkat atau angket. Nah, cara yang ketiga ini menggunakan isian singkat atau angket adalah cara pengumpulan data di mana kita menyebarkan angket yang berupa isian singkat. Nah, misalnya kita akan mencari biodata dari siswa kelas ini. Nah, ibu akan menyebarkan angket biodata kepada siswa-siswa. Nah, kemudian siswa-siswa mengisi angket tersebut yang kemudian dikumpulkan ke ibu kembali kalau sudah diisi. Nah, nanti ibu akan merekap data-datanya. Nah, data yang ibu peroleh yaitu data dari data isian singkat atau angket. Nah, cara yang keempat yaitu menggunakan pencatatan langsung atau observasi. Pencatatan langsung atau observasi ini adalah cara pengumpulan data dengan kita bisa melakukan pengukuran atau pengamatan secara langsung yang kemudian kita catat. Nah, misalnya kita akan mencari tahu tinggi badan pada siswa kelas 5 ya. Nah, pada tinggi badan kelas 5 ini kita bisa pergi ke UKS untuk mengukur secara langsung tinggi dan berat badan siswa kelas 5. Nah, dari situ kita sambil dicatat. Nah, data itu termasuk diperoleh dengan pencatatan langsung atau observasi. Seperti itu ya anak-anak. Bisa kita lanjut? Bisa ya? Baik, kita lanjut ya anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang materi cara pengumpulan data? Baik, jika tidak ada akan ibu lanjut. Nah, sebelumnya ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama pada meja baris pertama. Nah, ini ke belakang kelompok pertama ya. Untuk yang kelompok 2 baris kedua, dan kelompok ketiga baris ketiga, dan terakhir kelompok 4 pada baris keempat. Nah, di sini ibu mempunyai papeda. Ada yang tahu? Iya,
Ya, jadi PAPEDA adalah papan pengumpulan data. Yaitu tentang papan pengumpulan data tes, bertanya langsung atau wawancara, isian singkat atau angket, dan pencatatan langsung atau observasi. Nah, sebelum Ibu kasih tahu tugasnya, Ibu berikan dulu lembarnya ya. Baik, sudah menerima semua ya lembarnya setiap kelompok? Sudah. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan tugasnya. Jadi, setiap kelompok, untuk kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama mencari tahu tentang tes dan contoh data yang diperoleh dari tes. Nah, untuk kelompok kedua bisa mencari tahu tentang cara pengumpulan data menggunakan bertanya langsung atau wawancara dan mencari data yang diperoleh dari bertanya langsung atau wawancara. Dan kelompok ketiga mencari tahu tentang isian singkat dan angket. Kelompok keempat mencari tahu tentang pencatatan langsung atau observasi. Baik, Ibu beri waktu 15 menit cukup ya untuk berdiskusi. Ya, baik, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Sudah selesai? Baik, jika sudah selesai dikumpulkan terlebih dahulu ya lembarnya. Baik, Ibu sudah menerima lembarnya, akan Ibu tempelkan terlebih dahulu di PAPEDA ini ya untuk kelompok pertama. Baik, akan Ibu periksa sebentar untuk kelompok pertama ya. Untuk kelompok pertama sudah benar ya. Nah, ini ada reward untuk kelompok pertama. Selamat. Tepuk tangan. Nah, Ibu cek dulu untuk kelompok kedua. Baik, sudah benar juga ya. Nah, ini ada reward untuk kelompok kedua. Selamat. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok ketiga. Baik, sudah benar juga untuk kelompok 3. Jadi ini reward untuk kelompok 3. Selamat. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok keempat. Nah, sudah benar ya. Ini untuk kelompok 4 rewardnya. Selamat. Nah, Ibu rasa anak-anak sudah paham ya tentang cara-cara pengumpulan data dan anak-anak sudah dapat mempraktekkan pengumpulan data. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Namun sebelum kita tutup, Ibu ada tugas atau pekerjaan rumah buat kalian ya. Ibu bagikan dulu tugasnya. Nah, sudah Ibu bagikan, sudah diterima semua ya. Baik, jadi tugas itu bisa dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua kalian atau dengan bimbingan orang tua kalian. Nah, tugas tersebut dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya, jangan lupa dikerjakan. Baik, sebelum Ibu tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran pada hari ini. Coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja? Tunjuk tangan. Baik, silahkan Mbak Citra. Ya, benar ya, kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang data yaitu suatu keterangan yang benar dan nyata. Data digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah itu kita sudah belajar tentang cara-cara pengumpulan data, yaitu menggunakan tes, bertanya langsung atau wawancara. Yang ketiga menggunakan isian singkat atau angket, dan yang terakhir menggunakan pencatatan langsung atau observasi. Baik, karena Mbak Citra sudah berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan reward untuk Mbak Citra. Selamat. Tepuk tangan. Baik anak-anak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah tidak ya? Baik. Jadi hari ini sudah cukup. Nah, sebelumnya Ibu akan beritahu dulu, minggu depan kita akan belajar tentang penyajian data. Jadi anak-anak bisa belajar terlebih dahulu tentang penyajian data di rumah ya. Dipelajari dulu, di buku sekolahnya ada. Nah, jangan lupa tugasnya juga dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin berdoa? Baik, silakan Mas Jigang, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Nah, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.